Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam Indonesia pernah ribut persoalan apakah boleh mengucapkan selamat Natal atau tidak. Pendapat ini sekurangnya dilatari oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia yang pernah mengeluarkan larangan terhadap orang Islam untuk mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen. Bagaimana kita memandang persoalan ini? Pertama, harus dipisahkan, ada persoalan teologi dan ada persoalan sosial. Penting kita ketahui bahwa Nabi Isa yang kelahirannya diperkirakan jatuh pada tanggal 25 Desember, ada yang bilang juga pada tanggal 1 Januari, bukan hanya milik orang-orang Kristen. Nabi Isa juga milik orang yang percaya kepadanya. Bahkan orang Islam diperintahkan untuk beriman bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi juga kepada seluruh nabi-nabi yang pernah diutus oleh Allah. Jika jumlah nabi ada yang menyebut 124.000, jumlah rasul 115, tapi yang wajib diketahui minimal oleh orang Islam, karena nama-nama ini disebut di dalam Quran adalah sekitar 25 nabi. Dari 25 nabi yang disebut di dalam Al-Quran adalah Nabi Isa. Dengan demikian umat Islam pasti mengerti tentang siapa Nabi Isa itu sendiri. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Ghazali, kita akan menjumpai banyak sekali kutipan-kutipan Al-Ghazali yang merujuk kepada Nabi Isa alaihi salam. Dengan demikian ketokohan Nabi Isa bukan hanya di lingkungan umat Kristiani, orang-orang Kristen, tapi juga di lingkungan umat Islam. Tidak keliru kalau di dalam Al-Quran dinyatakan wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Salam kesejahteraan karena Nabi Isa telah dilahirkan, Nabi Isa dimatikan, lalu Nabi Isa dibangkitkan. Dengan demikian, kalau orang Islam mengucapkan selamat Natal, mengucapkan maulid hari kelahiran Nabi Isa, mestinya tidak ada masalah, karena Nabi Isa bukan milik komunal terbatas orang-orang Kristen, tapi orang Islam juga ikut memiliki terhadap Nabi Isa, karena ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa dilanjutkan, dikembangkan bahkan oleh para sufi seperti Al-Ghazali, seperti Muhyiddin Ibnu Arabi, seperti Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari sudut teologi kita tidak mempersoalkannya, sekiranya umat Islam bukan hanya mengucapkan selamat Natal, tapi juga merayakan hari kelahiran Nabi Isa, seperti halnya dibolehkannya umat Islam merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jika dari sudut teologi tidak ada masalah, maka seharusnya dari sudut sosial tidak ada masalah. Karena kita tahu bahwa Indonesia tidak hanya dihuni oleh orang Islam. Di Indonesia banyak sekali juga orang-orang Kristen. Jika kita hidup di Indonesia, maka pasti kita tidak hanya berteman, bergaul dengan orang-orang Islam, tapi juga dengan orang-orang Kristen. Dengan demikian, kalau kita di kantor ada teman kita yang beragama Kristen, maka orang Islam secara sosial tidak ada masalah untuk mengucapkan selamat Natal. Seperti halnya orang-orang Kristen tidak ada masalah sekiranya mereka mengucapkan selamat Natal, mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi kita tahu ada banyak orang yang keimanannya sangat rapuh, sehingga sekiranya dia mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen, dikhawatirkan keimanannya bisa berubah, keimanannya bisa goyah. Atas dasar kehati-hatian ini, maka bisa difahami kalau sebagian orang Islam melarang umat Islam untuk mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen. Tapi jangan lupa bahwa sekalipun mereka tidak mengerti tentang ajaran, dengan nalar sehat, dengan akal sehatnya, mestinya mereka bisa memutuskan apakah dirinya keimanannya bisa goyah atau tetap bertahan dengan keimanannya kepada Islam, kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ingin saya katakan pada ujungnya, sekalipun kita tidak mengucapkan selamat Natal atau kita mengharamkan mengucapkan selamat Natal, tidak dengan sendirinya kita diperbolehkan untuk mengganggu orang Kristen yang sedang merayakan hari kelahiran Nabi Isa, hari kelahiran
Yesus Kristus karena mengganggu orang yang merayakan hari kelahiran Nabi Isa atau merayakan hari agamanya sendiri, itu bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok ajaran yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu pentingnya membangun toleransi dan kerukunan, bukan hanya di internal umat beragama, tapi juga antar umat beragama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.